还有真难吗？你在威胁我们，敢不敢用他的命？主人。 Babata, lacak seluruh jaringan satelit planet ini, cari jejak sampah klan Nuolansan itu, kata Luo Feng dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian menoleh ke arah 8 prajurit budak bintang level 9 yang baru saja dibelinya. Ikuti aku, kata Luo Feng. Baik tuan, jawab 8 prajurit bintang level 9 dengan hormat. Setelah Luo Feng mengatakan itu, tubuhnya melesat ke langit, dan 8 prajurit dengan cepat mengikuti. Sementara itu Hong dan Lei Shen hanya bisa menatap kepergian Luo Feng tanpa daya. Sayang sekali, kekuatan kita terlalu lemah, tidak bisa bergabung dengan Luo Feng, kata Lei Shen dengan getir. Iya, kita terlalu lemah, kata Hong mengangguk. Kak Hong, ayo pergi ke alam semesta virtual. Itu tempat yang luas, tempat berkumpulnya banyak orang dan pejuang yang kuat, kita harus berlatih untuk menemukan jalan yang cocok untuk kita, kata Lei Shen. Aku sudah menemukannya, tempat yang sangat cocok untuk kita berlatih, kata Hong mengangguk, namun tempat itu, harganya sangat tinggi, kata Hong. Adik ketiga memberi kita masing-masing 500 juta dolar Ganwu, itu pasti sudah cukup, apa nama tempat itu, tanya Lei Shen penasaran. Medan pembunuhan, kata Hong. Medan pembunuhan, gumam Lei Shen penasaran. Medan pertempuran langsung memang merupakan salah satu jalur penting untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini juga merupakan alasan mengapa para pejuang dan master spiritual banyak bergabung dengan aliansi tentara bayaran. Sementara itu, di hutan belantara, terlihat Luo Feng dan 8 prajurit menunggu dengan sabar. Luo Feng, sampah-sampah itu menyembunyikan sinyalnya, mereka menggunakan sistem kamuflase, tapi aku menemukannya, titik masuknya adalah Amerika Selatan, kata Babata. Amerika Selatan, gumam Luo Feng tersenyum dingin. Sesaat kemudian Luo Feng dan lainnya berada di dalam pesawat terbang menuju Amerika Selatan. Sama halnya dengan klan Nolansan, kapal Luo Feng juga memiliki sistem dan kemampuan penyamaran sinyal dan kamuflase. Dengan adanya Babata, kapal Luo Feng dapat menyamarkan dirinya lebih baik daripada kapal Nolansan. Luo Feng akhirnya tiba Amerika Selatan. Villa yang diambil alih Toreiwu dan anak buahnya berjarak sekitar 60 km dari pusat kota. Luo Feng melangkah maju dengan tatapannya yang dingin. Ingat, tidak seorang pun boleh meninggalkan jarak lebih dari 100 meter dariku, dan jangan ada seorang pun yang membuat suara, mengerti? Kata Luo Feng. Iya tuan, jawab 8 prajurit budak dengan hormat. Bagus, ayo pergi, kata Luo Feng terbang keluar dari kapal dan 8 prajurit mengikutinya. Mereka dengan cepat menuju ke sebuah villa. Itu villanya ada di depan, kata Babata. Kelompok Toreiwu, mungkin tidak akan pernah menyangka kalau teknologi kamuflase lokasi mereka yang dianggap canggih, akhirnya ditemukan. Siapa lagi kalau bukan oleh Babata, dibandingkan dengan Babata, kemampuan AI jauh lebih rendah. Luo Feng dan 8 prajurit melayang di udara, cahaya kamuflase di sekitar mereka terlihat agak melengkung dan membuat mereka tidak terlihat. Babata, apakah kamu sudah memeriksa situasi di dalam? Tanya Luo Feng. Mereka memasang mekanisme pertahanan di hadapanku, itu semua hanya lelucon, coba kulihat, kata Babata bereaksi dengan cepat. Ini ada 15 orang bintang level 9, 19 orang bintang 8, 26 bintang 7, mereka yang ditangkap adalah pemimpin dari 5 negara besar, bersama istrimu Susin, dan adikmu Luo Hua, kata Babata dengan mudah memindai semuanya. Selama berada dalam jarak 20 km, Babata dapat dengan mudah memindai semuanya dengan jelas. 60 penjaga, kekuatan mereka 2 kali lipat dari milikku, pikir Luo Feng mengerutkan keningnya. Dia menoleh ke 8 prajurit bintang. Saya akan memberikan perintah melalui komputer kuantum mini, kalian harus berhati-hati, ayo pergi, perintah Luo Feng. Dimengerti tuan, jawab 8 prajurit dengan hormat. Mereka mengikuti Luo Feng dan tiba di kaki tembok villa. Kalian berempat akan tetap di sini dan berjaga, bersiaplah menerima perintah, sisanya akan mengikutiku, kata Luo Feng. Setelah mengatur itu, Luo Feng dan 4 lainnya diam-diam mulai memasuki villa besar. Sementara itu di dalam ruangan, nampak Toreiwu sedang melaporkan situasinya pada klan Nolanshan. Patriark, penjaga Nolanshan Rongzi sedang memimpin tim kecil dan saat ini sedang menuju tujuan.
Saya perkirakan mereka akan mencapai 15 hari kemudian, kata Torewu berdiri tegak, matanya dipenuhi kegembiraan dan pemujaan saat melihat siluet manusia di layar. Itu adalah pria dengan kekuasaan dan otoritas tertinggi di seluruh keluarga Nuolansan. 15 hari, gumam Nolanshan dengan tatapan dingin. Baiklah, saat ini kamu mempunyai posisi kapten. Jika masalah ini selesai, kamu akan diangkat menjadi komandan, kata Nolanshan. Tuo Leiwu tampak senang dan menjawab dengan lantang, iya, Patriark. Di bumi, berhati-hatilah dengan pemimpin dan sandera yang ditangkap, jangan biarkan terjadi apapun, kata Nolanshan memperingatkan. Patriark yakinlah, tidak akan ada apapun yang akan mengganggu, aku jamin dengan nyawaku, kata Torewu. Nolanshan sedikit mengangguk, dia puas dengan cara bawahannya menangani masalah dengan serius. Sementara itu Luo Feng semakin mendekat. Sebuah ruangan di depannya berjarak 150 meter adalah tempat di mana Susin dan lainnya ditawan. Pikiran Luo Feng bergerak dan memberi perintah, saya perintahkan kalian semua ke ruangan jarak 150 meter itu dengan kecepatan tertinggi, dan serang para penjaga Nolan. Perintah Luo Feng, keempat prajurit itu mengangguk dan segera melesat. Di dalam ruangan, terlihat Susin, Luo Hua dan para pemimpin 5 negara sedang duduk dengan wajah pucat. Apa yang kamu lihat? Hardik, seorang penjaga yang duduk di kursi, menatap seorang pemimpin Eropa. Seseorang seperti Anda, seorang pemimpin negara, saya harus mengatakan, bumi Anda hanya sebesar ini, namun memiliki begitu banyak negara. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya, ketika dinding ruangan meledak dengan keras dan seorang prajurit berbadan kekar menyerbu masuk dan muncul tepat di depan penjaga. Kedua penjaga Nolan merasakan aura yang kuat, dan keempat prajurit bintang 9 itu hanya memiliki jarak 10 meter di antara mereka, dan pertarungan sengit pun terjadi. Di saat yang sama, beberapa rotan merah merambat tiba-tiba melesat masuk. Itu melilit Susin dan lainnya dan membawa mereka pergi. Seluruh ruangan tiba-tiba bergemuruh dan meledak menjadi pertarungan yang kacau, menyebabkan gelombang energi menyebar ke segala arah hingga menghancurkan ruang sekitarnya. Sekelompok prajurit bintang 9 saling menyerang dengan kejam, beberapa serangan bahkan menghantam dinding dan tanah hingga hancur. Torewu yang merasakan adanya serangan segera bergegas secepat kilat dan melesat ke langit. Kilatan dingin melonjak di matanya saat dia menatap Luo Feng di kejauhan dengan 7 tanaman rotan yang melilit 7 orang. Di saat yang sama, sebuah pesawat alam semesta yang kamuflase tiba-tiba muncul, pintu kabin terbuka dan Luo Feng dengan cepat membawa Susin dan lainnya memasuki kabin sebelum dengan cepat menghilang. Kekejaman melonjak di wajah Torewu saat melihat itu dan segera memerintahkan anak buahnya, tangkap orang lapis baja merah itu, teriak Leiwu dengan marah. Sementara itu di dalam pesawat alam semesta yang sangat cepat, Luo Feng memerintahkan 8 prajuritnya untuk memancing kelompok Leiwu menuju Samudera Pasifik sesuai dengan titik koordinat yang diberikan. Di dalam pesawat, para pemimpin 5 negara nampak cemas, pemandangan sebelumnya terjadi terlalu cepat saat mereka terbungkus akar rotan dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ketika akar rotan ditarik kembali, kejutan segera melonjak di mata mereka. Luo Feng, Tuan Luo Feng, seru Susin dan lainnya tampak terkejut saat melihat Luo Feng muncul di hadapan mereka, diikuti dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Sementara itu Susin dengan cepat berlari dan memeluk Luo Feng. Aku takut tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi, kata Susin. Sekarang tidak apa-apa, kata Luo Feng dengan lembut. Mereka berpelukan sebentar sebelum Luo Feng melepaskannya. Semuanya, saya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Saya minta Anda semua menunggu di dalam pesawat ini, sangat aman di dalam sini, kata Luo Feng. Setelah itu dia berbalik dan dengan cepat terbang keluar. Di atas samudera, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat pesawat yang membawa Susin menghilang ke langit. Sudah waktunya untuk bertarung, bajingan Nolansan itu, dia menganggap bumi ini seperti mainan, gumam Luo Feng dengan dingin, dan tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam laut. Air laut tiba-tiba diselimuti kabut emas ketika tubuh Luo Feng mulai berubah dan binatang bertanduk emas, Golden Behemoth, tiba-tiba muncul. Di saat yang sama suara Babata terdengar, Luo Feng, silakan bunuh mereka sesuka hatimu, aku sudah membuat AI tambahan, rekaman atau gambar apapun dari kejadian di seluruh lautan ini akan segera dihapus, santai saja, tidak ada yang akan menemukanmu, kata Babata.
Sementara Luo Feng telah berubah menjadi Golden Behemoth yang melesat di dalam lautan. 4 prajurit Luo Feng sedang dikejar dan bertarung dengan anak buah Lei Wu. Pertarungan jarak dekat mereka yang liar meluas hingga puluhan ribu km. "Bajingan, kejar dan bunuh dia," teriak Lei Wu dengan marah. Belum lama ini, dia mengatakan pada Patriark Nolan Sun bahwa dia akan menjamin dengan nyawanya. Namun dalam sekejap, semua sandranya dibawa pergi. Ini benar-benar membuatnya marah. "Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri," kata Lei Wu dengan sinis. Tim Lei Wu menang dalam jumlah dan berhasil membunuh salah satu prajurit Luo Feng, sementara mereka kehilangan prajurit bintang 8. 15 prajurit bintang 9 mengejar 7 prajurit bintang 9, prajurit bintang tingkat 9 terbang jauh sementara 18 prajurit bintang 8 sedikit lebih lambat, dan 26 prajurit bintang 7 bahkan jauh ketinggalan di belakang. Sementara Lei Wu dan sekelompok prajurit bintang 9 tengah mengejar, lautan jauh di belakangnya yang awalnya tenang tiba-tiba bergolak ketika Golden Behemoth muncul di permukaan laut memperlihatkan bilah punggungnya yang tajam. "Lihat, apa itu? Sepertinya itu adalah Golden Behemoth," teriak 18 prajurit Nolan bintang 8 yang tengah menyusul dari belakang, dan 26 prajurit bintang 7 juga akhirnya menyusul. Di bawah tatapan para anak buah Lei Wu, punggung hitam Golden Behemoth terus membelah deburan ombak sebelum akhirnya melesat keluar dari permukaan air dan muncul di langit dengan tatapannya yang sangat dingin dan brutal saat dia menatap anggota Nolan Sun. "Itu Golden Behemoth," teriak salah satu prajurit dengan keras. Tidak satu pun dari mereka merasa takut, sebaliknya, mereka semua berteriak kegirangan. "Cepat beritahu Kapten Lei Wu, ini terlalu bagus, binatang ini sebenarnya masih hidup." Sementara itu Lei Wu dan 15 prajurit lainnya terus mengejar di depan. Mereka berlari sangat cepat, gumam Lei Wu sangat marah. Selain membunuh salah satu musuh di awal kekacauan, dia tidak bisa membunuh satu pun selama pengejaran. Karena musuh memfokuskan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, sulit untuk benar-benar bisa membunuh sambil mengejar. Namun saat ini Lei Wu memikirkan tentang jaminan yang dia buat terhadap Patriark Nolan Sun, hal itu yang membuatnya menjadi semakin marah. Di saat dia marah, layar di lengannya bergetar. "Kapten, Golden Behemoth masih hidup," suara gembira terdengar bersamaan dengan layar yang muncul memperlihatkan sosok Golden Behemoth. Mata Lei Wu terbelalak, sosok di layar membuat hatinya bergetar. Anggota lain mungkin tidak tahu tentang binatang bertanduk emas itu, tapi dia jelas tahu. Golden Behemoth adalah garis keturunan paling elit di antara binatang luar angkasa. Saat ia dewasa, ia akan menjadi puncak dari penguasa sektor level 9. Binatang ini, dia masih bayi, pikir Lei Wu terkejut. "Cepat tangkap semuanya, berhenti mengejar, cepat ikuti aku," teriak Lei Wu memberitahu 14 anggota lainnya melalui layar. Setelah mendengar perintah Lei Wu untuk menangkap, anggota lainnya yang lebih dekat dengan Golden Behemoth menjadi sangat bersemangat. Tangkap hidup-hidup." Niat membunuh yang brutal segera melonjak di mata Golden Behemoth saat mengamati sekelompok musuh yang tercepat di depan. Itu prajurit Nolan bintang 8 yang dengan cepat meluncur ke arahnya. Ekor tajam bersisik yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan menyapu udara dan langsung menghantam 5 orang pertama hingga tubuh mereka terbelah. Darah segar berceceran dengan anggota badan terlempar ke sekitarnya. 4 lainnya juga terkena serangan dan terluka berat. Jangan gunakan kekuatan untuk melawannya, gunakan keterampilan. Tubuhnya sangat besar. Dalam ruang kecil, ia tidak akan bisa bereaksi dengan cepat, teriak seorang prajurit lainnya dengan panik. Segera mereka yang lain menjadi seperti petir dengan gerakan yang sulit dilacak dan ditangkap. Ini memang merupakan titik lemah dari Golden Behemoth. Ketika Hong dan Lei Shan mengorbankan jiwa mereka menghadapinya, mereka juga mengandalkan tubuh mereka yang kecil serta kecepatan untuk menyerang. Namun Golden Behemoth juga memiliki cara melengkapi kelemahannya, yaitu seluruh tubuhnya adalah senjata, sayap, cakar, tanduk, dan ekor. Sayap Behemoth yang tajam tiba-tiba menyerang dengan liar hingga mereka yang terkena langsung terpotong menjadi 3 bagian. Teriakan menyedihkan yang lain juga terdengar ketika tubuhnya langsung terpotong oleh cakar yang tajam dan darah segar menyembur ke sekitarnya. Pada saat ini, 18 prajurit bintang 8 semuanya telah tewas. Ketakutan segera melonjak di wajah mereka yang lain. Binatang ini terlalu menakutkan.
"Ayo cepat kabur!" teriak prajurit bintang 7 dengan panik. Namun sebelum mereka bisa kabur, Golden Behemoth membuka mulutnya saat melepaskan teknik melahapnya. Segera energi liar menyelimuti ruang di sekitarnya dan mengelilingi para prajurit bintang 7. Dalam sekejap mereka semua langsung tertelan ke dalam tubuh Golden Behemoth. Saat berikutnya, Golden Behemoth melihat ada lebih dari 10 sosok bergegas mendekat. Dengan cepat Golden Behemoth melesat kembali ke dalam laut menyisakan bau darah yang tersebar sekitarnya. Tepat ketika Golden Behemoth masuk ke laut, Lei Wu dan lainnya muncul. "Kapten, kita belum melihat Golden Behemoth, tapi Kapten, bukankah menurutmu tempat ini berbau darah?" kata seorang prajurit. "Bau darah?" gumam Tu Lei Wu sedikit mengerutkan keningnya. "Kami mencoba menghubungi anggota lain, tapi tidak ada satupun yang menjawab." Semua prajurit bintang 8 dan 7, "Tidak ada jawaban sama sekali," kata Aheman dan Abu Luot dengan ekspresi serius. Hal ini menyebabkan Tu Lei Wu terkejut. Tidak ada kelompok lain yang menjawab sama sekali. Ini terlalu gila. Kedua kelompok itu hanya terpisah beberapa menit dan dalam waktu singkat, 44 anggotanya semuanya tewas? Pikir Tu Lei Wu tertegun dalam hatinya. Meskipun dia berada di peringkat 10 teratas dalam 8.000 penjaga Nuolan San yang kuat, untuk membunuh seluruh 44 anggota, dia masih memerlukan waktu yang cukup. Golden Behemoth ini sekuat apa? Pikir Tu Lei Wu mengerutkan keningnya. Dia menundukkan kepalanya untuk mengamati permukaan laut. Dengan penglihatannya dia bisa melihat bayangan hitam di dasar laut. "Lakukan pemindaian," kata Lei Wu. Sesaat kemudian layar muncul. "Tuan, Golden Behemoth ini berada di level bintang tingkat 7, bintang 7, seru beberapa prajurit terkejut. Dulu ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan bumi untuk menuju ke bintang naga, Golden Behemoth pada saat itu hanyalah bintang level 4, waktu bergulir sampai pengelompokan logam oleh Luo Feng yang meningkatkan evolusinya sebanyak 51 kali lipat selama sekitar 4,5 bulan. Hanya dalam 4,5 bulan, Golden Behemoth telah mencapai bintang 7, itu lebih cepat dari evolusi biasa dalam 19 tahun, dan sekarang Golden Behemoth berada di level bintang tingkat 7, seberapa kuatkah itu? Dengarkan perintahku, bentuk 3 tim, kita akan menyerang secara bersamaan dari 3 arah. Aku tidak percaya binatang bintang 7, mampu melawan 15 dari kita, kata Lei Wu tampak buas. Tangkap binatang itu hidup-hidup, teriak Aheman. Ya, tangkap hidup-hidup, kata Abu Luot juga berteriak. Serang, teriak Lei Wu dengan keras. Segera 3 tim menjadi seperti cahaya saat meluncur ke dalam laut. Mata Golden Behemoth yang brutal memandangi 3 cahaya yang meluncur ke dasar laut, ekornya yang tajam langsung menyerang salah satu tim dan menghantam 2 senjata energi hingga hancur. Ini benar-benar kuat, tanganku sampai mati rasa, kata Aheman berteriak dengan senang. Tu Lei Wu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat situasinya, kepung dan serang, teriak Tu Lei Wu. Dalam sekejap kekacauan meletus ketika 3 kelompok menyerang Golden Behemoth secara bersamaan menyebabkannya sedikit kewalahan. Golden Behemoth meraung, dan tanduk hitamnya mulai bersinar dengan cahaya emas, diikuti cakar, ekor, dan sayapnya. Itu adalah kemampuan penguatan. Bajingan ini sedang mempermainkan hidupnya, teriak Aheman. Jangan dibunuh, kita harus menangkapnya hidup-hidup, teriak To Lei Wu. Sesaat kemudian cakar besar menghentak dengan keras, ketika Abu Luot dengan liar menyerang dengan senjata mereka, namun Golden Behemoth dengan kasar menginjak-injak 3 senjata energi, membuat tim Abu Luot yang berjumlah 5 orang segera terpencar, di antara mereka 2 anggota berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Binatang ini, kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Seru Aheman dan Abu Luot menatap dengan mata terbelalak. Meskipun Golden Behemoth 2 tingkat di bawah mereka, namun dia benar-benar bisa membuat mereka terdesak. Peningkatan kekuatannya terlihat jelas setelah penguatannya, setiap cakar dan langkah yang diambilnya, setiap ayunan ekornya, setiap gelombang sayapnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga tim itu sudah tidak memiliki rasa bermain seperti sebelumnya, sebaliknya mulai merasakan kelelahan. Kapten, teriak Aheman dan Abu Luot. Lei Wu sepertinya mengerti maksud keduanya untuk melakukan serangan gabungan. Mulai lakukan, kata Lei Wu dengan kekejaman melonjak di matanya. Mereka memulai teknik pamungkasnya untuk melancarkan serangan terkuat, dengan bantuan Abu Luot dan Aheman, dan Lei Wu sebagai pedangnya, mereka bisa melancarkan serangan dahsyat.
Suara gemuruh terdengar ketika 3 sinar cahaya yang menyilaukan bergabung menjadi satu, sebelum akhirnya berubah menjadi kapak emas besar yang menebas ke arah Golden Behemoth. Melihat datangnya serangan kapak besar, Golden Behemoth meraung dan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya mengayunkan cakarnya yang dengan kejam menghantam kapak emas hingga menyebabkan ledakan keras. Raungan kesakitan terdengar dari Golden Behemoth ketika sisik pada cakarnya telah terpotong, dan luka besar muncul di bawah daging cakarnya yang hampir terbelah menjadi dua dan darah mengucur keluar. Pertahanan bajingan ini sangat kuat, ayo kita lakukan beberapa kali lagi sampai dia terluka sebelum menangkapnya hidup-hidup, kata Lei Wu dengan senyum dingin. Sementara itu mata Golden Behemoth nampak berkedip dengan kejam saat dia membuka mulutnya dan sebuah potongan logam melesat keluar. Itu adalah senjata terkuat Luo Feng lainnya, pecahan logam bibrida. Di bawah kekuatan Golden Behemoth, pecahan logam bibrida dengan cepat melesat ke arah Lei Wu dan dua lainnya. Apa itu? Kejutan muncul di mata Lei Wu saat melihat cahaya emas telah mencapai tepat di hadapannya. Dia tak dapat menghindar lagi ketika logam bibrida menembus helmnya yang keras dan dua lainnya dan langsung membelah kepala mereka. Dalam sekejap, Tuo Lei Wu, Aheman, dan Abelotu tewas seketika. Adegan ini menyebabkan 12 prajurit lainnya sangat terkejut. Ketiga kapten itu tewas dalam satu gerakan. Mereka sudah mati, ini tidak mungkin. Cepat mundur, teriak salah satu prajurit yang dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Mereka yang lain juga memilih untuk bubar dan melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri dengan jauh, logam bibrida melesat dengan cepat dan menembus kepala mereka satu persatu. Dalam sekejap ke-12 prajurit tewas seketika. Mata Golden Behemoth menyapu luka daging di bawah cakarnya yang sudah pulih dengan cepat. Sesaat kemudian tubuh Golden Behemoth menghilang dan Luo Feng muncul di langit. Misi sukses, aku akhirnya dapat memahami kekuatan Golden Behemoth dengan baik dalam pikiranku. Di bawah pengaruh penguatan ditambah dengan senjata terkuat pecahan logam bibrida. Itu memang luar biasa kuatnya, pikir Luo Feng. Sebuah pikiran muncul di benaknya, Babata, buat logam bibrida ini kamuflase dan menutupinya, membuatnya tidak dapat dikenali sebagai logam bibrida, kata Luo Feng seraya menatap mayat berserakan di bawahnya dengan senyum dingin.